السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, jemaah yang berbahagia rahimakumullah, dan juga para pemirsa Hijrah TV dimanapun berada. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga. Di antaranya nikmat keamanan, sehat, kecukupan pangan. Insya Allah sudah makan semua ya. Cukup makannya insya Allah ya. Kalau ada yang enggak cukup ngomong ya. Baik. Alhamdulillah, dan juga hidayah dan taufik untuk kita thalabul ilmi yang merupakan nikmat yang sangat besar, karena dengan ilmulah kita akan mendapatkan kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah fahamkan dia terhadap agama. Yang faham kepada agama tentu dengan belajar. Innamal ilmu bit ta'allum wal fiqhu bit tafaqquh. Belajar ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita isyarahkan pada pertemuan lalu berkaitan dengan kejadian yang masih hangat hari ini menimpa saudara kita di Palestina. Hangat apa panas? Ya. Beliau dibombardir ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat segala kesusahan dan kegundahan mereka. Berkenaan dengan itu, di negara kita dan juga negara-negara yang lain ya, ada seruan untuk boikot produk-produk tertentu yang berkaitan dengan Israel ya. Maka di sana ada hal yang kita mesti kapanpun, dimanapun ya, tidak bisa tidak harus memboikot diri, yaitu dari sifat-sifat buruk Yahudi ya, watak-watak buruk Yahudi yang harus kita boikot ya. Yakni kita tidak ambil, kita harus menolaknya.
Kalau produk-produk tertentu yang barangkali kita dalam keadaan darurat belum ada gantinya ya, harus pakai itu dulu, atau mungkin sudah kadung kita beli apa, misalkan di rumah beli odol 1 dus ya, untuk sendiri, dibuang apa dikasih orang ya, misalkan ini masih ada toleransi. Tapi kalau berkaitan dengan kebiasaan buruk orang-orang Yahudi, maka kita harus memboikot diri. Bisa tidak bisa, bisa tidak bisa, harus bisa ya. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita kenali ya beberapa kebiasaan buruk mereka yang tujuannya adalah untuk dijauhi. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, innama tunqadu aural islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Ikatan Islam ini akan terurai seutas demi seutas jika tumbuh di dalam Islam ini generasi yang tidak mengenal jahiliyah. Ya. Ikatan Islam ini akan terurai, akan bubar nanti ya. Islam itu seutas demi seutas ya, sedikit demi sedikit, jika tumbuh berkembang di dalam Islam ini generasi yang tidak mengenal jahiliyah. Berarti apa? Maknanya kita harus kenal jahiliyah. Kita harus mengenal jahiliyah. Itu kebodohan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Atau kalau secara khusus kita kenal zaman jahiliyah, yang kala itu semua kemungkaran ada, yang kemudian Allah mengutus Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua kejahiliahan telah dihapus. Ya, semua kejahiliahan itu telah dihapus. Maudhu'un tahta qadamai, ya. Sudah berada di bawah kakiku semua, kedua kakiku sudah dihapus semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau pada diri orang per orang, satu tempat di tempat yang atau tempat yang lain mungkin, tapi kalau secara umum kejahiliahan sudah dihapus. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak benar kalau tentang ungkapan seseorang jahiliyah sekarang ini lebih parah daripada jahiliyah zaman dulu. Sekarang ini jahiliyah, zaman jahiliyah sekarang ini lebih jahiliyah dibanding jahiliyah zaman Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan seterusnya itu. Ini keliru. Karena kala itu belum ada Islam. Adapun setelah datangnya Islam, maka Islam menyinari. Ya. Islam menyinari sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Taraktukum ala misli al-bayda naqiyah. Aku tinggalkan kalian di zaman yang putih jernih, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Ini dengan Islam Allah Subhanahu wa taala yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, ya. Maka enggak boleh atau keliru ungkapan yang menyatakan bahwa zaman sekarang ini zaman yang lebih jahiliyah dibanding zaman jahiliyah kala itu. Itu tidak boleh. Tidak benar ungkapan itu. Tapi kalau pada diri orang-orang tertentu, pada tempat-tempat tertentu,
ada kejahilian yang mungkin lebih parah daripada zaman itu, mungkin. Ya. Baik, intinya kita perlu mengenali kejelekan, keburukan. Di antaranya ini sifat-sifat Yahudi, ya, yang menjadi pembahasan kita. Juga ungkapan syair yang sering disebutkan, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man la ya'rif bisyarra min al-khairi yaqa' fihi. Santri sudah ada yang hafal? Belum? Siapa yang hafal? Uktubu araftu syarra la lisyarri. Pertemuan mendatang sudah hafal ya. Kalian baca 5 kali hafal paling. Araftu syarra la lisyarri. Aku kenali keburukan bukan untuk berbuat buruk. Araftu syarra la lisyarri. Aku kenali kejelekan bukan untuk berbuat jelek. Walakin tetapi litawaqqihi. Walakin tetapi litawaqqihi, untuk menjaga diri darinya. Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi, pakai qaf, litawaqqihi. Waman, dan siapa, la ya'rifis syarra. Waman, dan siapa, la ya'rifis syarra, yang tidak mengenali keburukan, minal khairi, dari kebaikan, yang tidak mengenali keburukan dari yang baik, ya, yaqa' fihi, yaqa' fihi, maka dia akan terjerumus padanya, akan nyemplung ke keburukan tersebut. Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man la ya'rifu syarra min khairi yaqa' fihi. Ya, sehingga kita perlu mengenali apa? Syirik. Kita perlu mengenali bid'ah, maksiat atau dosa-dosa besar, ya. Sehingga para ulama membahas itu. Ada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar judulnya, ya. Atau mungkin juga ada buku dosa-dosa kecil yang banyak diremehkan orang. Kenali itu. Jangan-jangan kita termasuk yang meremehkannya, ya. Maka di dalam kitab-kitab ulama ada namanya kitab At-Targhib wat-Tarhib. At-Targhib pakai ghain, wat-Tarhib pakai ha. Ya. Kitab yang menyebutkan ancaman-ancaman, bahaya-bahaya, keburukan-keburukan. Atau sebelumnya At-Targhib, ya, yang baik-baik, keutamaan ini, keutamaan itu. Wat-Tarhib, ya, dan yang menyebutkan kejelekan-kejelekan, dosa-dosa, bahaya-bahayanya. Dan secara asal para nabi, para rasul diutus adalah mubasyirina wa mundzirin. Mubasyirin untuk memberi kabar gembira. Siapa yang mengamalkan amal gini maka pahalanya gini, keutamaannya begini dan begitu. Wa mundzirin, memberi peringatan. Awas, hati-hati dari ini, bahayanya begini, dosanya begini, ancamannya begini. Sehingga perlu dikenali kedua-duanya. Bahkan tadi kata Umar ibn Khattab, ikatan Islam akan terurai, terlepas total nanti kalau tumbuh berkembang di Islam generasi yang tidak kenal jahiliyah. Sehingga kita perlu mengenal keburukan. Juga seperti sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman, beliau mengatakan bahwa dahulu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, ya, beliau dulu pernah mengatakan, ya, bahwa manusia dahulu biasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Dan itu maklum bagi kita, ya. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang gini. Banyak disebutkan dalam hadis. Ya.
Jadi pada umumnya ya, atau banyak sahabat-sahabat itu yang tanya tentang kebaikan. Maka aku sendiri bertanya mengenai kejelekan karena aku takut ya akan terjerumus padanya. Siapa itu? Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, beliau beda pertanyaannya begitu ya. Orang-orang pada bertanya tentang kebaikan ini, fadilah ini, gini seterusnya. Beliau justru tanya tentang keburukan, kejelekan, supaya tidak terjerumus. Maka dicontohkan ya, seandainya kita di hutan, ya, di hutan tidak mengenal binatang buas, sehingga ketemu singa dianggap binatang apa? Sini. Masya Allah, bagus banget, rambutnya panjang misalnya ya, mau dielus-elus, ya malah Kenapa? Nggak tahu bahwa dia itu binatang buas. Yang ini semisal anak-anak kecil ya, anak kecil belum punya ilmu ya, yang belum punya ilmu. Ada kalanya perkara-perkara yang semestinya nggak dipegang malah dipegang, sehingga setrum atau kebakar. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena nggak tahu ya. Atau mungkin kalau kita berjalan di jalan raya, kenali di situ ada perboden supaya nggak terjebak. Jangan, ini sepi banget, kita lewat sini aja. Ya namanya perboden, lewat situ ya sepi ya, malah lewat situ. Berbahaya dan minimal apa? Ya, dikejar polisi. Ya. Bahaya, itu tempat yang dari sana harusnya ya. Dari sana orang jalan dengan nyamannya, dengan enaknya. Lah kok tahu-tahu kita masuk lewat situ. Ya, membahayakan. Kenapa? Karena nggak tahu. Atau mungkin seorang membaca Al-Quran, ya maksudnya mau difasihkan, ya, sehingga apa? Berlebihan. Misalkan maksud dia mau memfasihkan, seperti dulu pernah dicontohkan ya, misalkan membaca qaf sampai qul a'udzu birabbil falaq, sampai begitu ya. Ini berlebihan dan itu ada ya, kaum muslimin yang baca qaf sampai ya, semakin nyekeluk gitu ya. Semakin fasih ya, tidak. Apalagi contoh yang lain, misalkan pernah ada di sebuah masjid ya, speaker kok nggak keras-keras sih, menurut orang-orang itu kurang keras. Akhirnya apa? Volumenya dipolkan ya sampai habis. Dipakai sekali putus itu speakernya, nggak kuat. Volumenya dipolkan itu speakernya nggak putus. Kenapa? Nggak tahu. Ya. Atau mungkin ibu-ibu masak biar cepat mateng. Gimana Bu? Apinya yang gede, gosong, ya. Atau mungkin ditinggal kemana sebentar sudah terbakar. Kenapa? Nggak tahu kejelekan dan lain-lain. Ada yang punya contoh lain apa? Bagus banget mungkin contohnya, silakan apa? Nggak tahu keburukan dikerjakan, akhirnya menimbulkan apa? Bahaya ya. Baik, maka kita perlu untuk mengenali itu. Tujuannya adalah untuk dijauhi. Di antara sifat-sifat buruk Yahudi yang pertama, mereka tidak ridho kepada kaum muslimin
sehingga kaum muslimin melepaskan agamanya atau meninggalkan agamanya dan mengikuti agama mereka. Orang Yahudi itu nggak akan ridho dengan kita selamanya sampai kita melepaskan agama kita lalu pindah agama kepada agama mereka, mengikuti agama mereka, ya. Dalilnya sangat terang. Dalil tentang hal ini sangat jelas sekali, ya. Dalam surah Al-Baqarah 120. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Walan tarda, disebutkan para ulama ahli bahasa, lan itu lam terus nunnya mati. Itu mengandung makna apa? Sama sekali tidak, ya. Pokoknya sama sekali tidak akan apa? Tidak akan ridho, atau mungkin tidak akan makan, tidak akan begini dan seterusnya. Lan itu tidak akan, yakni betul-betul, pokoknya segala kemungkinan nggak akan terjadi, ya. Nah, diantaranya walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millat. Orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka saling berkaitan. Yahudi dan Nasrani yang menjadi pembahasan kita, Yahudinya, ya. Mereka sekali-kali tidak pernah akan ridho kepadamu sampai engkau mengikuti mereka, mengikuti milah mereka. Maka katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk. Yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam annahu la yarda minhu al-yahudu walan nasara illa bittiba'i dinihim. Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa Yahudi dan Nasrani tidak pernah akan ridha kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau beliau mengikuti agama mereka. Kenapa? Li'annahum du'atun ila dinil ladzi hum alaihi yaz'umuna annahul huda. Karena mereka itu menyeru, mengajak, du'at, ya, du'atun, para dai. Dai itu apa? Mengajak, menyeru. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang menyeru kepada agama yang mereka berada di atasnya, yakni agama yang mereka peluk itu yaz'umuna annahul huda, dengan sangkaan bahwa itulah al-huda, itulah petunjuk, ya. Maka faqul lahum, maka katakan kepada mereka, qul inna hudallahi huwal huda. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan kepada mereka, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hudallah ay allazi ursiltu bihi, petunjuk Allah, yakni apa yang aku diutus dengannya, yakni Islam ini. Huwal huda, itulah petunjuk. Itulah yang sesungguhnya petunjuk. Wa amma ma antum alaihi fahuwal hawa. Adapun apa yang kalian peluk, apa yang kalian yakini, apa yang kalian berada di atasnya, itu adalah al-hawa, ya, hanya sekedar hawa nafsu saja, keinginan jiwa, bukan petunjuk. Yakni kapan ini? Ketika sudah diutusnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dulu pengikut Nabi Musa, dulu pengikut Nabi Isa alaihi salam, muslimun, ya, mukminun. Mereka dahulu yang mengikuti Nabi Musa, yang mengikuti Nabi Isa. Maka kalau mereka itu betul-betul mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa, ketika sudah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harusnya mengikutinya, sehingga mereka mendapat dua pahala: beriman kepada Rasulnya, apakah itu Musa atau Isa, lalu beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapat pahala yang luar biasa kalau kita beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, yakni tentang kerasulannya. Kita mengikuti risalahnya, bukan kemudian menolak Nabi Musa dan Isa, tidak. Tapi mereka dahulu mengimani tentang kerasulan siapa? Musa atau Isa. Ya, beragamakan sesuai agama mereka berdua alaihi wassalatu wassalam. Kemudian datang Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seharusnya mengikuti karena telah dijelaskan dalam kitab-kitab mereka. Ya, kalau tidak, maka betul-betul agama kalian itu adalah hawa nafsu saja. Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala yang berikutnya itu, wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kalau engkau wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, ya, maka apa? Nah, mengikuti mereka setelah datang kepadamu al-ilm, maka tidak ada seorang penolong pun bagimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah mengatakan apa? Kalau engkau mengikuti hawa mereka, ya, berarti agama mereka itu sekedar hawa nafsu. Yang sebagian kalangan, yaitu orang-orang sekuler, mereka memahami ayat ini adalah hanya di zaman itu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala bahwa apa? Bahwa memang khitab, pembicaraan ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya umum untuk umatnya juga. Ya, sehingga sampai sekarang orang Yahudi, Nasara nggak akan ridho kepada kita, kepada kaum muslimin, kalau kita tetap teguh, tegar, kokoh di atas Islam. Tapi kalau lepas Islam, pindah kepada mereka, agama mereka, langsung mereka ridho. Ya, ini sifat mereka. Sehingga karena mereka tidak ridho dengan kaum muslimin, tidak pernah akan ridho dengan kaum muslimin, begitu ya. Maka apa? Sifat berikutnya adalah mereka berkeinginan keras untuk memurtadkan kaum muslimin. Jadi mereka enggak ridho dengan kaum muslimin. Maka sifat berikutnya adalah mereka beringinan keras, bercita-cita kuat, berusaha semaksimal mungkin memurtadkan kaum muslimin. Dalilnya juga sangat jelas, sangat terang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dalam Al-Baqarah 109.
Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman. Mengembalikan kepada kekafiran setelah kalian beriman. Berarti apa? Murtad. Berarti memurtadkan kalian. Ya, mereka sangat berkeinginan untuk itu. Karena kedengkian yang timbul pada diri mereka, hasadam min indi anfusihim. Kenapa kok hasad? Kenapa mereka hasad? Ya, di antaranya karena mereka kecewa, begitu ya. Rasul yang ditunggu-tunggu ternyata bukan dari Bani Israel, malah dari bangsa Arab. Jadi jengkelnya nggak karu-karuan. Ya. Itu semua karena kedengkian yang ada pada diri mereka setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maknanya akhbara subhanahu wa ta'ala an hasadi katsiri min ahli kitabi wa annahum balaghat bihimul hal annahum waddu law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan. Nah, ini ayatnya juga sangat terang ya. Jelas gamblang betul. Sifat yang pertama tadi apa? Mereka tidak akan ridho kepada kaum muslimin sampai melepas agama lalu ikuti agama mereka. Ayatnya begitu terang. Walan tardu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Juga ini ya. Ayatnya sangat terang. Allah mengatakan atau mengkhabarkan tentang hasadnya kebanyakan dari ahlul kitab ya. Dan sudah sampai puncaknya begitu sehingga annahum waddu law yaruddunakum min ba'di imanikum kufar. Seandainya mereka bisa mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah kalian beriman. Wasa'u fi dzalika wa 'amilul makayida. Sehingga mereka berusaha semaksimal mungkin berbagai cara, berbagai upaya ya yang mereka tempuh. Yang telah maklum bagi kita ya, mereka biasa menghalalkan segala cara untuk memperoleh tujuannya. Itu bukan ajaran Islam, bukan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tujuan yang baik harus ditempuh dengan cara yang baik. Wa amilul makayid, membuat tipu daya. Ya. Yang diantaranya apa? Walaupun seandainya kaum muslimin belum murtad, tapi minimal kaum muslimin menyerupai mereka. Ya. Maka seperti ayat di awal tadi, ya, di antara faedahnya adalah larangan yang terang, larangan yang jelas dari mengikuti langkah-langkahnya Yahudi dan juga Nasara atau bertasyabuh mirip dengan mereka dalam urusan yang khusus ya berkenaan dengan agama mereka. Dilarang. Allah mengatakan wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir tadi. Kalau engkau Muhammad mengikuti mereka setelah datang ilmu kepadamu, maka kamu enggak punya penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Alias apa? Larangan berarti. Jangan sampai kita mengikuti mereka. Larangan yang besar atau apa? Mirip dengan mereka. Sehingga Nabi mengingatkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mirip menyerupai dengan suatu kaum ya maka mereka tergolong kaum tersebut. Wa kaiduhum raji'un alaihim. Ya, jadi mereka berusaha semaksimal mungkin dan juga apa? Melakukan berbagai tipu daya, tapi ingatlah kaiduhum raji'un alaihim. Bahwa tipu daya mereka itu akan balik kepada mereka sendiri.
ya, akan bandil. Tahu bandil ya? Yang lempar tapi pakai karet. Betul, malah ngenain diri sendiri. Ya. Wa hadza min hasadihim musadiru min 'indi anfusihim. Jadi sekali lagi bahwa itu adalah karena hasad yang ada pada mereka. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa qala ta'ifatum min ahli kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Masya Allah, tipu daya. Ya, sebagian mereka mengatakan apa? Berimanlah dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di awal hari, tapi sorenya kafirlah kamu. Berarti apa? Pura-pura. Ya. Wa hadza fa amarahumullahu bimuqabalati hasadihim bimuqabalati man asa ilaihim ghayatal isaah bil afwi anhum wasafahi hatta yatiyallahu bi amrihi. Tapi subhanallah ya, dalam ayat tadi Allah jelaskan sifat buruk Yahudi yang seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum muslimin untuk mengganti atau menghadapi keburukan yang sudah puncaknya itu dengan al-afu, dengan memaafkan, ya, dan lapang dada sampai Allah datangkan perintahnya, yakni kehancuran akan menimpa siapa? Akan menimpa mereka. Tsumma ba'da dzalika atallahu bi amrihi iyahum bil jihad. Fashaqqa Allahu anfusal mu'minina minhum. Yang akhirnya nanti ya, atau kala itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal perkaranya maafkan dulu. Sampai akhirnya apa? Ketika kaum muslimin sudah kuat, maka Nabi memerangi mereka, yakni mendakwai mereka kalau enggak mau masuk Islam diperangi. Ya, dan nanti di akhir zaman juga akan kembali seperti itu. Sehingga kaum muslimin, kaum mukminin memerangi semua Yahudi, membunuh semua Yahudi, sampai semua pohon pun ngasih tahu orang mukmin, ini loh di sini ada Yahudi. Jadi mereka nyumput ke segala penjuru, nah, tapi pohon-pohon ngomongi kaum mukminin, kaum muslimin, di sini nih ada Yahudi, bunuhlah dia. Sehingga kewalahan. Kecuali pohon apa? Gharqad, ya. Sebutkan seperti itu. Kalau selain pohon itu semuanya ngasih tahu. Ini di sini ada Yahudi. Bunuhlah dia. Itu di akhir zaman nanti. Intinya bahwa mereka begitu keras keinginannya untuk memurtadkan kaum mukminin karena hasad yang ada pada mereka, yang mereka tidak terima, ya, atau ya hasad itu gimana hasad? Ya, protes begitu ya. Di antara makna hasad itu protes dengan pemberian Allah, dengan pembagian Allah. Ya, orang itu diberi gini, kok saya diberi gini. Gimana sih Allah itu? Itu namanya apa? Hasad. Ya. Seolah protes dengan pemberian, dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini risalah yang mereka tunggu-tunggu, yang sudah sangat jelas di dalam Taurat, sudah sangat terang di dalam Injil, ya. Ternyata bukan dari Bani Israel. Maka mereka murka, ya, jengkel luar biasa. Baik. Dan sifat yang ketiga yang masih berkaitan dengan ini yaitu orang-orang Yahudi berusaha menyesatkan kaum muslimin.
Kalau tadi memurtadkan, ya. Kalau ini lebih umum, ya, menyesatkan dengan berbagai cara. Allah Ta'ala mengatakan dalam Ali Imran 69, waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayatnya juga terang, gamblang, jelas, lugas, ya. Sungguh sebagian dari ahlul kitab, mereka sangat berkeinginan untuk menyesatkan kalian, dan tidaklah mereka menyesatkan kecuali dirinya sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Jadi mereka berusaha untuk menyesatkan kaum muslimin. Kalau toh tidak sampai murtad, pokoknya sesat, sehingga bergelimang dengan dosa, ya, membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, harta, dan seterusnya yang dia miliki. Gimana caranya? Ya, dibuat hal-hal yang seolah akan membawa kebaikan untuknya, kesenangan untuknya. Padahal apa? Kesia-siaan. Dan dibuat seperti itu makar-makar mereka untuk menyesatkan kaum mukminin, kaum muslimin. Ini 3, ya, sifat yang sangat buruk yang merupakan sifat pokok mereka, ya, bagian dari sifat pokok mereka, bahwa mereka tidak akan ridho kepada kita sehingga berusaha untuk memurtadkan. Kalau toh nggak sampai murtad, yang penting kaum muslimin tersesat. Kita kenali mereka untuk apa? Untuk menjauhi sifat-sifat buruk mereka itu. Sehingga di antara pelajarannya yang kita ambil adalah apa? Kalau orang Yahudi itu benci dengan kaum muslimin, orang Yahudi benci dengan kaum muslimin karena apanya? Karena Islamnya. Karena Islam ini yang ada pada kita. Sehingga mereka membenci Islam, akhirnya pemeluknya juga dibenci secara otomatis. Pelajarannya apa jamaah sekalian rahimakumullah, sungguh menakjubkan kalau ada sebagian kaum muslimin membenci syariat Islam, yang dengan itu pelakunya dibenci. Lah nyontoh siapa ini? Yang ada kalanya apa? Dia berteriak sekeras mungkin, boykot itu produk-produk ini. Lah sifatnya dipelihara, sifatnya diuri-uri, ya. Mungkin dia begitu keras untuk memboikot produk-produk yang membantu Yahudi misalnya. Tapi ternyata apa? Sifat Yahudi nempel pada dirinya. Ya. Na'udzubillahi. Tapi apa? Cintai Islam, cintai syariat Islam, yang dengan itu kita akan mencintai kaum muslimin. Kalau kita mencintai Islam, semua syariat Islam kita cintai, kita senangi, kita sukai, walaupun mungkin belum semuanya bisa dikerjakan, tapi apa? Dicintai. Sehingga orang yang mengamalkannya kita cintai. Orang nggak bisa mengamalkan begitu, ya. Senang lihat orang seperti itu, bukan malah benci. Dan ini wallahi alangkah banyaknya kaum muslimin, ya. Sampai mungkin apa? Mungkin ini ada pelajaran lain, ya. Mungkin yang punya kendaraan, ya, mobil gitu, jangan ditulisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau apa, jaga sholat, terus bawahnya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Enggak usah ditulis. Ayat-ayat itu bukan untuk kayak gitu, ya. Dan itu nanti akan terhinakan.
dalam keadaan-keadaan tertentu tulisan itu terhinakan. Apakah dengan kotoran yang Masya Allah, ya, atau mungkin kita cuci di Masya Allah. Nggak usah. Nah, kalau mau nulis ya yang bagus-bagus saja, nggak pakai ayat, ya, jangan pakai ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya orang tulisan mobilnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melihat orang jenggotan, Masya Allah. Yang turun istrinya cadaran lagi. Walah, tambah apa? Mobilnya tulisannya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Depan belakang. Mungkin samping kanan samping kiri. Kemana la ilaha illallahnya? Muhammadur Rasulullahnya kemana kok? Melihat orang jenggotan kok sadis, apa itu? Sinis begitu. Apalagi yang keluar dari mobil satunya, maksudnya ya, dari mobil satunya orang cadaran begitu. Ya. Gimana tadi maksudnya ya? Nggak salah paham ya? Jadi orang itu tulisan mobilnya itu, tapi ngelihat orang bercadar, ngelihat orang jenggotan, lah kok kayak apa gitu ya? Ini kemana? Islamnya itu loh yang dia apa? Simbolkan di mobilnya ya, yang dia nampak nih, atau apa minimal banyak itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, banyak sekali mobil-mobil tulisan gitu. Tapi apa? Ternyata dia parkir set di pinggir, habis itu langsung kencing di situ. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ini membenci syariat Islam. Enggak kayak gitu. Mau buang hajat itu di tempatnya, di toilet sana loh ya, bukan di pinggir jalan. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, tapi memang bukan untuk itu Al-Qur'an itu diturunkan, ya. Bukan untuk di kendaraan kita, bukan. Baik, ini pelajaran yang sangat pokok. Kalau orang Yahudi benci dengan Islam, yang dengan itu benci dengan kaum muslimin, berusaha keras untuk menyesatkan kaum muslimin, atau bahkan memurtadkannya, lah kok ada kaum muslimin yang benci dengan Islam, benci dengan kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum musliminnya mengamalkan Islam. Fala haula wala quwata illa billah. Maka kita kenali sifat buruk mereka untuk dijauhi, untuk ditinggalkan. Ya. Sehingga kalau kita teriak-teriak Islam, Islam, alhamdulillah, memang kita bangga, bersyukur kepada Allah dengan Islam. Ya. Tapi jangan apa? Sifatnya seperti bukan Islam. Bukan sifat-sifat Islam yang dia bawa, yang dia amalkan. Jangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita dan diberikan rezeki untuk bisa mengamalkannya. Cinta Islam, junjung tinggi Islam, yang muliakan Islam dan para pelakunya, yaitu kaum muslim. Cintai mereka, orang-orang yang sudah bisa mengamalkan Islam dengan lebih dari kita. Cintai, ya, cintai, senangi, ya. Dan kita apa? Ingin seperti mereka, bukan sekali lagi malah membencinya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan pertemuan mendatang insyaallah masih banyak ya sifat-sifat orang Yahudi yang jelek yang harus kita kenali untuk dijauhi, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.